Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cipa dengan NIM 190703052. Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah MK Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Soal yang pertama. Apakah perbedaan antara ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Jawabannya adalah, rawa adalah daerah rendah yang selalu tergenang air, baik dari air hujan, air tanah, atau air permukaan lainnya. Rawa biasanya berada di daerah pantai. Ciri-ciri rawa antara lain, tertutup tumbuhan-tumbuhan air, warna airnya coklat dan cenderung hitam, kadar keasaman airnya tinggi, airnya tidak bisa diminum, dasar rawa terdapat di tanah gambut. Dan waduk. Waduk adalah ekosistem perairan buatan yang dibuat dengan cara membendung beberapa aliran sungai. Waduk dapat bermanfaat untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik, penampung air, sumber irigasi, budidaya perikanan, pariwisata, dan transportasi air. Jadi, ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan, penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatan manusia memiliki peran yang sangat besar. Nah, ekosistem waduk ini memiliki sistem terbuka. Maksudnya adalah pengaruh luar tidak dapat diatur dan dikontrol. Maka dari itu, perairan ini mempunyai daerah litoral, limnetik, dan profundal. Nah, penjelasan singkat mengenai daerah-daerah tersebut. Ada daerah litoral, yaitu merupakan daerah yang dangkal sehingga matahari tidak dapat tembus secara optimal. Kemudian ada daerah limnetik, merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepian dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Selanjutnya ada daerah profundal, yaitu merupakan daerah yang sangat dalam dari sebuah genangan air, seperti waduk. Soal yang kedua, hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Jelaskan lebih lanjut. Jawaban, hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu adalah awal mula aliran sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Selain itu, bagian hulu memiliki ciri sebagai berikut. Arus deras, pengikisan atau erosi ke dasar sungai. Saluran terbentuk, tidak terdapat pengendapan batu masih besar-besar, terdapat jeram atau air terjun. Bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai. Biasanya bagian hilir ini mengalirkan air ke sungai dan ke laut. Nah, ciri-ciri bagian hilir sungai yakni arusnya tenang dan lambat. Badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir halus. Pengikisan atau erosi melebar ke dinding sungai. Banyak pengendapan muara terkadang membentuk delta atau tanah datar, hasil pengendapan dan sungai mati. Soal yang ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Jelaskan lebih lanjut. Jawaban, mangrove mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir. Setidaknya terdapat 3 fungsi mangrove, yaitu fungsi ekologis, fungsi fisik, dan fungsi ekonomis. Dalam menanggulanginya pencemaran logam berat, mangrove akan menggunakan fungsi fisiknya. Dalam hal ini, hutan mangrove memiliki agen bioremediasi alami karena secara alami mangrove dapat menyerap kandungan logam berat di alam seperti Fe, Ne, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, dan Cd. Dan fungsi ini disebut sebagai biosorpsi. Mangrove juga memiliki kemampuan yang disebut biofilter, yaitu kemampuan untuk menyaring, mengikat, dan memerangkap populasi di alam bebas berupa kelebihan sedimen, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya. Fungsi ini berperan dalam meningkatkan kualitas air. Satu di antaranya, beberapa spesies mangrove yang memiliki kemampuan menyerap logam berat adalah api-api. Pohon mangrove ini memiliki upaya penanggulangan materi toksik lain, di antaranya dengan melemahkan efek racun.
melalui pengenceran atau difusi, yaitu dengan menyimpan banyak air untuk mengencerkan konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya sehingga mengurangi toksisitas logam tersebut. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan alami untuk membersihkan lingkungan dari berbagai bentuk zat pencemar sehingga penggunaan tanaman mangrove sebagai tumbuhan penyerap logam berat dari perairan sangat tepat. Nah, mangrove berperan sebagai penampungan terakhir bagi limbah dari aktivitas perkotaan yang terbawa oleh aliran sungai ke muara sungai. Limbah padat dan cair yang terlarut dalam air sungai terbawa arus menuju muara sungai dan laut lepas. Kawasan hutan mangrove akan menjadi daerah penumpukan limbah, terutama jika polutan yang masuk ke dalam lingkungan melampaui kemampuan pemurnian alami oleh air. Nah, mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi di kawasan pantai yang dapat berfungsi untuk menyerap bahan-bahan organik dan non-organik. Nah, sehingga dapat dijadikan bioindikator logam berat, dan mangrove juga memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan logam berat dalam jaringan tubuh seperti daun, batang, dan akar yang terbawa daun, akar, batang yang selanjutnya soal yang keempat. Soal nomor 4, apa dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Jawabannya, dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, limbah organik seperti limbah rumah tangga, minyak, plastik, dan larutan pembersih merupakan penyebab kematian pada ikan maupun organisme lainnya. Limbah organik akan mengalami degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob yang menggunakan oksigen dalam air. Dengan demikian, oksigen terlarut dalam air lama-kelamaan akan berkurang. Dalam kondisi tersebut, banyak ikan-ikan yang mati karena kekurangan oksigen, dan hanya beberapa organisme yang mampu hidup. Soal yang terakhir, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Jawaban, dalam lingkungan perairan, ada 3 media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat, yaitu air, sedimen, dan organisme hidup. Pemakaian organisme laut sebagai indikator pencemaran didasarkan pada kenyataan bahwa alam atau lingkungan yang tidak tercemar akan ditandai oleh kondisi biologis yang seimbang. Dan mengandung kehidupan yang beraneka ragam. Salah satu organisme yang sering dijadikan sebagai indikator pencemaran adalah ikan. Terdapat beberapa pengaruh toksisitas logam pada ikan. Misalnya pengaruh toksisitas logam pada insang. Insang selain sebagai alat pernafasan juga digunakan sebagai alat pengaturan tekanan antara air dan dalam tubuh ikan atau osmoregulasi. Oleh sebab itu, insang merupakan organ yang penting pada ikan dan sangat peka terhadap pengaruh toksisitas logam. Logam berat dapat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernapasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Sekian video dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.